Seseorang mudah sekali jatuh, saudara. Jatuh di dalam dosa. Tidak terlepas seorang rohaniwan sekalipun. Kejatuhan seorang rohaniwan, seorang yang percaya, adalah yang pertama-tamanya menjadi indikasi, saudara. Waktu kita mulai memikirkan materi. Saat kita mulai memikirkan uang menjadi segalanya, saat kita mulai memikirkan kita kekurangan dan kita butuh uang, maka itu awal dari kejatuhan kita, saudara. Artinya kita mulai lagi tidak menyandarkan diri kita kepada Tuhan dan kita sudah mulai mengupayakan. Kedua, saudara, kejatuhan kita sebagai rohaniwan adalah kedudukan, saudara. Kita sangat susah untuk melepaskan kedudukan yang sudah ada, yang sudah kita capai saat ini. Bahkan kita mengejar kedudukan yang lebih tinggi dan kita tidak mau melepaskan kedudukan itu. Karena kita takut kehilangan segalanya, saudara. Karena kita menyadari tanpa kedudukan itu, saudara, artinya kita mulai merasa kita tidak lagi nanti akan dihargai oleh orang. Itu berarti, saudara, kita tidak mempunyai self-esteem yang baik. Artinya penghargaan diri kita itu hanya ditandai kalau kita ada kedudukan. Saudara, inilah kejatuhan kita. Ketiga, saudara, kejatuhan yang paling umum adalah kita tidak suka waktu melihat kelemahan diri kita dan kita melihat ada orang yang lebih baik dari kita. Saudara, kita begitu jealous, kita begitu iri hati melihat orang-orang yang lebih berhasil. Saudara, mungkin kita pandai di dalam berkhotbah, kita pandai di dalam banyak hal, tetapi mungkin kita tidak pandai dalam hal yang lain, saudara. Ada orang memang pandai orangnya, pintar, tapi dia tidak bisa bergaul. Saudara, itu memang kelemahan kita. Oleh karena itu tidak perlu kita iri hati kepada kelebihan orang lain. Kalau memang orang lain pintar menggembalakan, biarkan dia menjadi gembala, biarkan dia menjadi pendeta. Kita tidak perlu mengejar kependetaan. Dan kejatuhan kita waktu kita ingin selalu sama dengan orang lain. Saudara, banyak hal-hal yang menjadi kejatuhan kita di dalam kehidupan kita, sekalipun kita menyandang diri kita sebagai rohaniwan. Oleh karena itu berhati-hatilah, saudara, bersandarlah terus kepada Tuhan. Karena kita seringkali menggunakan apa yang kita tahu kebenaran itu, kita bungkus di dalam diri kita, di dalam pelayanan kita, seolah-olah kita melakukan semua itu demi kebenaran. Saudara, padahal kita sedang mengejar kehendak diri kita itu. Saudara, mari kita mengajak setiap dari kita yang melayani Tuhan, baik dia rohaniwan, baik orang awam yang melayani Tuhan, kembalilah kita bersandar kepada Tuhan dan menerima panggilan Tuhan masing-masing. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita semua butuh uang, saudara. Tidak ada orang yang tidak butuh uang. Tetapi cukupkanlah dengan apa yang ada di dalam diri kita sekarang. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita terlantar. Namun kita seringkali ingin lebih dari sekedar cukup, saudara. Itu kelemahan kita. Mari kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.